Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang rasanya bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Jadi seperti biasa di acara ini mari kita belajar sama-sama bagaimana caranya yang tepat untuk hidup yang sehat. Ingat, kesehatan harus kita perjuangkan. Nggak bisa kita hanya mendambakan kesehatan tanpa mau mengupayakannya. Saya ditemani oleh dua sahabat saya, masih pada muda-muda tapi pintar-pintar. Dua praktisi kesehatan, ada Mas Nurman dan juga ada Mbak Preti. Hai, apa kabar? Halo, Kang Ronald. Baik. Salam sehat buat Salam kita semua. sehat. Salam sehat. Dan juga ada bersama kami seorang ibu narasumber yang aktif berkegiatan, cuman memang kemarin sempat ada masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang nggak nanggung. Kena serangan stroke ya. Ada Ibu Kamila bersama kami. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah sehat. Wah, katanya ketua PKK betul. Betul Mas. Di daerah mana? Di daerah Lenteng Agung. Cuman apa daya segala kesibukannya harus sempat terhenti. Gara-gara Ibu Kamila ini terkena serangan stroke. Cuman kita lihat sekarang. Bu boleh berdiri Bu? Biasanya serangan stroke itu menyisakan gejala sisa. Benar. Jalannya, bicaranya, memorinya. Boleh jalan Bu, kami lihat ke sana. Oke cukup, balik lagi. Oke, cukup balik lagi coba. Tangan-tangannya Bu gimana? Iya. Oke, menghadap sana Bu. Coba angkat tangannya. Satu lagi Bu. Satu lagi. Ke depan. Ini nggak kelihatan kayak ada gejala sih. Ada powernya nggak Bu? Ada. Wah, oke. Silakan duduk lagi. Terima kasih, Mas. Tidak semua orang yang terkena serangan stroke seberuntung Ibu Kamila. Betul Bisa sekali. dibilang gejala sisanya hampir nggak kelihatan. Benar, hampir nggak kelihatan. Semangat ya Bu. Semangat. Supaya Ibu makin semangat, coba disapa dong ibu-ibu PKK-nya tuh. Hai ibu-ibu, kita jaga kesehatan semua ya. Jangan sampai terjadi seperti saya. Stroke. Supaya kita makin akrab sama Ibu Kamila, kita simak dulu inilah perjalanan riwayat kesehatan dari Ibu Kamila. Kamila. Ia merasa sangat bersyukur bisa pulih dari stroke. Sebab kedua kakinya dulu sempat terasa sangat lemas, bahkan sampai sulit untuk berdiri. Saya pernah mengalami sakit kepala yang hebat. Ternyata ketika diperiksa itu tekanan darah saya tinggi, kolesterol saya juga tinggi. Mengakibatkan serangan stroke. Berkat dukungan keluarga tercinta dan juga lingkungan sekitar, ia menjadi optimis untuk bisa pulih dari stroke. Kamila semakin giat dalam memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Dari mengatur pola makan hingga perbanyak olahraga ia lakukan. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, Kamila juga rutin menggunakan teknologi laser. Ketika saya pakai, saya merasakan ada perubahan dalam diri saya. Jarang merasakan pusing. Sampai sekarang saya sudah mulai merasakan sehat, tidur juga nyenyak, tensi saya juga normal, kolesterol saya juga hampir mendekati normal. Kita akan belajar dari kisahnya Ibu Kamila. Memang serangan stroke ini sebuah serangan yang mengagetkan ya, menakutkan karena taruhannya nyawa, tapi Ibu Kamila bisa survive, bisa hadir ke sini. Dan salah satu rahasianya ya untuk pulih menjadi lebih cepat adalah Ibu Kamila dibantu dengan penggunaan teknologi laser. Tapi sebelum kita bahas bagaimana manfaat apa yang dirasakan oleh Ibu Kamila setelah menggunakan laser, silakan dijawab pernyataan ini dengan benar atau salah beserta alasannya. Ibu siap? Siap. Oke. Terserang stroke pasti disertai sakit kepala. Benar atau salah? Benar. Waktu itu sebelum saya terkena serangan stroke, saya pernah sakit kepala hebat. Sakit kepala. Sebelumnya. Sebelumnya. Kena stroke lalu? Terus saya ke dokter saraf, diperiksa, katanya saya nggak ada gejala stroke di situ. Cuma itu terserangnya itu setiap malam. Aduh. Berapa bulan kemudian saya mau umroh itu sehat. Kemudian pulang dari umroh baru. Mungkin itu akumulasi ya. Kelelahan. Dari sakit kepala itu gitu loh. Akhirnya pecah pembuluh darah saya. Kira-kira benar atau salah nggak sih, Mas Nurman? Sebenarnya kurang tepat. Ya, kurang tepat. Oh gitu ya? Jadi meskipun kayak gini ya, kalau kita berbicara tentang stroke kan pasti yang kepikiran itu kan permasalahannya ada di otak ya kan ya, ada di kepala kita ya kan ya. Nah tapi permasalahannya adalah tidak semua orang yang dia kena serangan stroke ini pasti ada sakit kepalanya. Ada juga yang nggak ada gitu. Ada yang kena aja gitu ya? Iya kena aja gitu, tiba-tiba dia lumpuh aja atau dia merasakan kepas-kepas di tangannya. Atau ada gejala-gejala lain seperti silent stroke kan dia gejalanya hilang ingatan, lupa cara menghitung dan lain sebagainya gitu.
Jadi untuk orang yang stroke itu nggak harus ada sakit kepalanya, iya. tapi memang biasanya ada gitu. Jadi kalau misalkan kita ada sakit kepala, terlebih lagi sakit kepalanya seperti yang disebutkan sama Bu Mila tadi, ada baiknya kita lakukan pemeriksaan ke dokter, kita pastikan tidak ada permasalahan pada pembuluh darah otak kita. Terserang stroke pasti disertai sakit kepala adalah sebuah pernyataan yang Salah. Tidak selalu ya ada sakit kepala. Betapa beruntungnya Ibu Kamila hadir ke studio Go Healthy ya dengan gejala sisa yang bisa dibilang hampir tidak ada setelah terkena serangan stroke. Pecah pembuluh darah, bayangkan, karena hipertensi dan kolesterol ya Bu ya. Itu kita akan bahas nanti. Tapi Ibu ini sekarang kan sudah menggunakan teknologi laser. Betul ya Bu ya? Betul. Manfaat apa yang Bu rasakan setelah menggunakan teknologi laser setelah serangan stroke terjadi? Sudah jarang sakit kepala. Oh gitu? Si sakit kepala hebat udah nggak ada? Iya, udah gitu tidurnya juga nyenyak. Terus kolesterol sih masih tinggi tapi nggak setinggi yang sebelumnya, Oke, sebelum pakai teknologi laser. Dulu tuh berapa sih tingginya sih Bu? Pernah sampai hampir 300. Kemarin Ingat terakhir saya cek 210 sih. Tapi memang trennya udah turun terus. Iya. Dari 300 ke 210 udah Iya. 90 poin udah turun Iya. terus dong. Tensinya apa kabar? Tensinya normal. Bener nih? Bener. Dulu pas kejadian ingatnya berapa? 150-an, Tinggi Bu. tinggi. Badan rasanya gimana Bu sekarang Bu? Fit, sehat. Alhamdulillah. Heeh. Saya kan olahraga juga, senam, semuanya gerak. nggak Ini apa-apa. kuat. Kuat. Menggenggam kuat ya? Kuat. Karena banyak pasien stroke boro-boro mau olahraga Ibu, jalan aja udah susah, berdiri aja bahkan sudah susah. Benar. Ibu mah aktif senam lagi Bu, beruntung Bu. Alhamdulillah ya Allah. Harus dijaga baik-baik kesehatan yang sekarang ini gitu loh. Ibu sudah melewati fase kritis yang pada saat itu taruhannya adalah nyawa. Nyawa. Ini merupakan contoh yang baik bagi pemirsa di rumah ya, karena kalau misalkan kita yang namanya kita tuh sudah ada faktor resikonya nih, tensi tinggi, kolesterol tinggi, atau ada asam urat yang tinggi, dan gula darah nih terutama. Jadi kita harus mulai sadar nih, oh bahwa ternyata faktor resiko ini ada komplikasi di belakangnya yang bisa menyebabkan terjadi komplikasi, yaitu tadi gitu. Nah tadi Bu Mila sendiri ini kan ada hipertensi, ada kolesterol tinggi yang menyebabkan terjadinya stroke. Stroke itu kan dia ada banyak ya, jalan ceritanya ada banyak. Ada yang sumbatan, ada yang dia pecah pembuluh darah. Nah kebetulan untuk yang Bu Mila sendiri ini ada yang pecah pembuluh darah. Berarti kan di sini ada kualitas darahnya yang kurang bagus, ada kualitas pembuluh darahnya yang kurang bagus. Nah pembuluh darah ini kalau misalkan dianya bagus, dia bisa nih mengendalikan tekanan darah dan tekanan di kepala kita gitu ya. Tapi permasalahannya kalau misalkan pola hidup kita buruk, kita kemudian olahraga juga jarang, Tidurnya nggak tidurnya bagus. nggak bagus, stresnya nggak bagus juga, maka akan terjadi pembuluh darah kita menjadi kaku gitu. Pasti. Selain pembuluh darah kaku, kolesterolnya apa nih perannya terhadap yang namanya pembuluh darah kita? Kolesterol itu dia kalau terlalu tinggi, maka tubuh kita itu dia tidak akan diproses semua. Kalau misalkan dia hipertensi, maka pembuluh darah kita akan menyempit. Ditambah lagi ada penumpukan plak pembuluh darah di dinding pembuluh darah kita. Dia bukan menempel, tapi dia masuk ke dalam dinding pembuluh darah kita. Inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal penyumbatan pembuluh darah dan pecah pembuluh darah kita. Teknologi laser lah di sini nantinya tugasnya adalah untuk menguraikan gumpalan-gumpalan darah yang kita sebut sebagai trombus agar aliran darah kita lebih lancar dan mencegah terjadinya proses penyumbatan pembuluh darah dan pecah pembuluh darah. Darah Ibu dulu gitu Bu? Iya. Kental, kolesterolnya Kental. tinggi, tensinya tinggi. Jadi dalam tanda kutip wajar kalau misalnya kena Iya, benar sekali. Terutama kalau kita berbicara masalah tensi yang tinggi ya. Karena pembuluh darah yang tidak elastis, ini ibarat kata kayak balon yang dipompa terus-menerus, akhirnya terjadi pecah. Nah sama, itu juga yang terjadi pada pembuluh darah kita, pemirsa. Kalau misalnya tensi kita nggak dikendalikan secara baik. Nah apa yang dikerjakan oleh teknologi laser, dia membantu mengendalikan tekanan darah kita melalui mekanisme yang kita sebut dengan nitric oxide. Ketika Bu Mila dan pemirsa di rumah sudah take action menggunakan teknologi laser, nantinya teknologi laser akan menyinari pembuluh darah di tangan kita. Pembuluh darah akan menghasilkan nitric oxide secara optimal, dan nitric oxide yang dihasilkan ini akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah kita. Apa yang dikerjakan? Dia melebarkan pembuluh darah.
Karena pembuluh darahnya melebar, maka tensinya menjadi lebih terkendali. Nah, oleh sebab itu saya rasa ini waktu yang tepat untuk Anda pemirsa di rumah yang sudah memiliki hipertensi, riwayat keluarga hipertensi, atau memang sadar benar nih bahwa makannya suka yang enak-enak, suka kurang tidur, suka jarang olahraga, masih melakukan aktivitas tidak sehat seperti merokok, atau memang udah ngelakuin semuanya tapi pengen lebih sehat lagi, ayo saatnya sekarang juga menggunakan teknologi laser. Kalau kita ngomongin tentang pembuluh darah, sebenarnya peran pembuluh darah ini banyak. Tapi yang merusak pembuluh darah kita banyak juga gitu. Termasuk radikal bebas di sekitar kita. Radikal bebasnya dari mana saja? Asap rokok, asap kendaraan, bahkan asap rumah tangga di dapur kita itu merupakan radikal bebas. Jadi untuk menangkal radikal bebas ada perlunya nih kita mencukupi kebutuhan antioksidan untuk tubuh kita. Mikronutrien, ya banyak mikronutriennya banyak. Ada antioksidan, vitamin, dan mineral. Semuanya harus kita cukupin. Sekarang saya mau menjelaskan mengenai teknologi laser yang digunakan oleh Ibu Mila untuk membantu pemulihan pasca serangan stroke. Jadi yang digunakan oleh Bu Mila itu adalah dokter laser ataupun Accu-Laser dari Gogomo. Jadi ini adalah sebuah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, penggunaan secara rutin, dokter laser sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit, bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi. Jangan seperti Ibu Mila sampai kena serangan stroke. Ya, bisa juga serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Segera dapatkan Accu-Laser ataupun dokter laser dengan cara silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca. Ya, nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan pemirsa jangan lupa pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan itu hanya ada di Gogomol. Ya, jadi ketika Anda mengingat kata teknologi laser, ya, ingat dokter laser ataupun Accu-Laser dari Gogomol. Bukan hanya Ibu Mila, ya, atau kami di sini Gen X, ya. Ini kaum milenial, Gen Y, Gen Z, siapapun kita, profesi apapun, usia berapapun, ingat, kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Yuk, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, semangat! Kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat. Mari kita belajar dari kisahnya Ibu Kamila. Terkena serangan stroke gara-gara hipertensi dan juga kolesterol. Stroke-nya pecah pembuluh darah. Memang Ibu Kamila sekarang sih sudah bisa kembali aktif, pulih ya. Karena memang sudah memperbaiki gaya hidupnya plus sudah menggunakan teknologi laser. Tapi mari kita belajar dari kesalahan yang pernah Bu Kamila lakukan dulu. Kita flashback ke beberapa tahun yang lalu ya Bu ya. Boleh Bu ya? Siap. Supaya belajar nih, tensi tinggi, kolesterol tinggi. Jadinya stroke. Kira-kira menurut Ibu Kamila, introspeksi nih ya. Iya. Apa kebiasaan, gaya hidup seperti apa yang bikin tensi sama kolesterolnya tinggi? Makanan yang nggak sehat contohnya gorengan. Tuh tiap pagi tuh. Tiap pagi? Iya, hampir tiap pagi. Karena kan nggak suka beli aja. Oh, beli aja. Beli. Apalagi? Lontong sayur. Lontong sayur kan berminyak, Bu. Santan. Itu santan juga. Iya. Santan. Oke. Sayurnya sih bagus. Sayurnya sih bagus. sayurnya Santannya bagus. kalau tiap hari banget juga nggak bagus. Ya, Apalagi? terus senang makan ikan asin. Olahraganya gimana nih? Olahraganya itu yang saya benar-benar males. Nah yang terakhir, manajemen stresnya apa kabar Bu sekarang gimana? Alhamdulillah sudah bisa saya atur pola pikir saya. Iya ya, nggak dipendam sendiri ya? Nggak dipendam. Saya ungkapkan sekarang Nah gitu dong. daripada merugikan saya. Ya iyalah Bu. Ya. Jadi Ibu tidak boleh berhenti berusaha ya untuk pulih dan semua hal yang tidak baik dulu harus dihentikan. Selalu positive thinking aja. Good. Dan tentu saja menjadi kembali sehat itu adalah berkat bantuan dan dukungan dari support system kita. Suami pastinya. Ya. Coba disapa suami tercintanya, bilang terima kasih. Papa terima kasih atas dukungannya terhadap Mama yang sudah mensupport dari Mama sakit sampai sehat. Alhamdulillah kita sehat bersama-sama, kita menua bersama, tua itu pasti tapi sehat harus juga. Jadi buat Mas Irfan, saya tadi nanya siapa nama suaminya. Mas Irfan pakai juga teknologi lasernya. Ya sehat bersama-sama. Meskipun sekarang merasa nggak ada gangguan apa-apa, buat pencegahan. Supaya makin tua tuh nggak jadi masalah. Ya, sehat itu pilihan betul, harus diupayakan gitu kan ya. Nah kalau Ibu sendiri pakai laser berapa kali sehari? 2 kali. Kapan aja? Siang dan malam. Yang intranasal dipakai nggak yang di rongga hidung? Awal aja. Awal aja, sekarang udah nggak pakai?
Enggak. Nggak apa-apa, nggak apa, kita belajar. Karena nanti akan dijelaskan kenapa kami menyarankan Anda menggunakan teknologi laser bukan hanya di pergelangan tangan, tapi juga yang di rongga hidung. Apalagi Ibu pernah terkena stroke. Ya, coba yuk kita bantu penjelasannya kenapa semuanya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Stroke ini kan erat kaitannya dengan pembuluh darah di bagian kepala kita, ya kan ya. Sebenarnya pembuluh darah kita itu bukan cuma di otak aja, Bu. Ada di luar-luarnya itu juga Sekujur tubuh ada, di bahkan sekujur ya. tubuh ya, gitu. Nah, intranasal ini, jadi kan kalau kita pakai di sini kan dia perannya untuk yang di pergelangan tangan untuk titik-titik akupuntur juga, ya kan ya. Kalau kita pakai intranasal ada 2 sumber nih penghasil nitrik oxide kita. Kalau kita perhatikan di sini indera kita banyak, ada mata, telinga, hidung, kemudian mulut, lidah dan sebagainya. Semuanya membutuhkan aliran darah yang baik dan kualitas darah yang bagus. Jadi kalau kita pakai tujuannya adalah untuk menjaga aliran darah kita, mencegah terjadinya serangan stroke. Untuk orang yang stroke gimana? Jangan sampai serangan stroke berulang gitu. Kemudian apa lagi? Pada orang yang dia ada keluhan nih, sakit kepala, migrain, vertigo, bahkan orang yang sinusitis, ini baik sekali digunakan. Jadi manfaatnya banyak sekali. Kalau Bu Mila dan pemirsa di rumah yang sudah ada teknologi laser tapi tidak menggunakan intranasalnya, rugi. Sayang. Udah Karena ada dalam tinggal dipakai paketnya aja kok, gitu. dipakai Ya kan ya? aja. Iya betul sekali ya Mas Durman ya. Jadi kita semua sadar nih untuk wanita-wanita yang udah mulai seusia Bu Mila, saya sebutnya jelita jelang 50 tahun ya. Itu pasti akan mengalami menopause. Menopause ini merupakan sebuah proses alami yang pasti terjadi. Saya pun juga udah mulai siap-siap walaupun masih jauh. Kenapa? Karena ketika menopause terjadi penurunan hormon estrogen. Dan penurunan hormon estrogen ini nggak cuma berdampak pada kulit dan rambut saja, tetapi sekujur tubuh kita. Salah satunya adalah kualitas darah yang memburuk, pembuluh darah yang kaku, dan metabolisme yang mengalami penurunan. Resiko stroke bisa meningkat, resiko serangan jantung bisa meningkat. Jadi alangkah baiknya dari sejak muda atau yang memang sudah memasuki jelita, ini segera siap-siap kita terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser dari sekarang. Terima kasih buat penjelasannya. Saya kira penjelasan laser mudah untuk dipahami ya. Nah sekarang ini ada yang penting juga buat Anda, pemirsa, terutama buat Anda yang sekarang sedang dalam proses pemulihan pasca serangan stroke. Jadi ingat, ada antioksidan loh. Antioksidan yang membantu pemulihan pasca serangan stroke. Apa saja, Mbak Preti? Setuju sekali ya, ini pasien pasca stroke satu atau yang memang sudah punya faktor resiko stroke, ini penting untuk mencukupi kebutuhan antioksidan. Pertanyaannya adalah kenapa? Karena organ otak kita sangat rentan terhadap kerusakan. Pembuluh darah yang ada di otak ini terlalu kecil. Saking kecilnya akhirnya mudah sekali terbentuk sumbatan-sumbatan. Padahal paparan radikal bebas akhir-akhir ini sedang tinggi-tingginya. Disinilah kenapa pasien stroke harus mencukupi kebutuhan antioksidannya sehari-hari. Walaupun jumlahnya kecil, tetapi tetap dibutuhkan. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah alga merah. Alga merah ini mengandung tinggi akan astaxanthin, senyawa antioksidan yang kuat, berbantu untuk menjaga kesehatan darah, pembuluh darah, otak, jantung, dan juga kulit. Ada pine bark atau kulit pohon pinus. Kulit pohon pinus ini mengandung senyawa polifenol yang baik untuk kesehatan darah dan pembuluh darah khusus yang ada di organ otak. Ada lagi choline bitartrat. Choline bitartrat ini merupakan senyawa antioksidan yang bermanfaat sebagai bahan baku untuk membentuk hormon-hormon yang ada di otak kita. Jadi kalau kadarnya kekurangan, maka kerja sel saraf otak bisa terganggu. Itu saja sudah cukup belum? Pertanyaannya, itu jawabannya belum. Kenapa? Masih banyak yang dibutuhkan. Ada vitamin A, B kompleks, C, D3, E, K. Ada juga mineral, magnesium, selenium, zinc, koper, boron. Kebutuhan kita akan antioksidan khususnya yang sudah mengalami stroke maupun yang belum mengalami stroke tetapi memiliki faktor resiko stroke itu banyak. Banyak tapi harus bisa dicukupi. Semua yang disebutin sama Mbak Preti tadi, itu semuanya harus kita cukupin, Bu. Ya, nggak boleh kekurangan dan nggak boleh kelebihan juga. Ya, jadi harus pas gitu. Nah, permasalahannya adalah kalau kita mau mencukupi semuanya itu dari mana sih, gitu ya kan ya. Kadang-kadang kalau misalkan kita, oke lah kita suka makan buah, makan sayur gitu. Tapi mau seberapa banyak sih kita mau makan buahnya? Karena kita tidak bisa menakar kandungannya gitu. Terlebih lagi kalau ketika suatu jenis yang namanya buah atau sayur tadi kita proses, kadangkala zat gizi di dalamnya, nutriennya, kemudian antioksidannya biasanya dia akan denaturisasi atau biasanya dia akan hancur kita sebutnya ya. Jadi kalau untuk mencukupinya gimana? Cara paling simpelnya adalah kita cukupi dengan yang namanya suplementasi. Suplemennya harus sudah lengkap. Ada antioksidan, ada vitamin, ada mineral. Dan yang harus kita perhatikan juga adalah kalau kita mau konsumsi suplemen harus tahu nih
daya larutnya tinggi nggak gitu. Jangan sampai apa yang kita konsumsi dengan daya larut yang rendah, yang diserap sama tubuh kita juga rendah gitu, sedikit gitu. Keamanannya seperti apa, ya kan ya? Jadi harus ada sertifikasinya, baik yang internasional maupun yang nasional, biasanya dari BPOM, ya kan ya. Nah kalau sudah ada sertifikasinya berarti ini sudah aman nih. Oh sudah aman dari yang namanya bahan kimia berbahaya, bahkan doping-dopingan yang seharusnya tidak kita konsumsi. Jadi dengan semuanya kita perhatikan, maka suplemennya sudah pas untuk kita. Jadi penggunaan teknologi laser sebagai upaya dari luar dan juga konsumsi suplemen antioksidan merupakan upaya dari dalam, ini merupakan kombinasi yang tepat. Kalau kita nanam pohon pasti maunya pohonnya berkembang dengan baik, benar ya? Cantik, buahnya banyak, daunnya rindang, lebat. Otomatis pohon tersebut pasti membutuhkan aliran air yang baik. Lalu membutuhkan pupuk yang mengandung gizi yang tepat untuk pohon tersebut. Nah, tubuh kita sama dengan pohon tersebut. Kita membutuhkan aliran darah yang baik, bisa Anda dapatkan dengan menggunakan teknologi laser. Dan kita juga membutuhkan pupuk yang mengandung gizi yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu suplementasi antioksidan yang tepat. Jadi di sini saya dan Mas Nurman, kita semua yang ingin mengajak Anda pemirsa di rumah yang sudah menggunakan teknologi laser, yuk kombinasikan dengan suplementasi antioksidan dari sekarang. Jadi kami ada solusi pemirsa ya, 1 botol suplemen tapi sudah memenuhi syarat semua yang dibutuhkan tadi, apakah kandungannya ataupun syarat suplemen yang baik itu seperti apa. Suplemen yang memiliki kandungan inositol, resveratrol, astaxanthin, ada likopennya, alpha lipoic acid, L-cysteine, citrus, pine bark, total ada 10 kandungan antioksidan bermanfaat buat tubuh. Belum lagi suplemen ini ya, kandungan vitamin lengkap, ada vitamin A, B, C, D, E, K ya, dan juga kandungan mineralnya lengkap, antara lain ada selenium, koper, boron, magnesium. Ini semua kandungan ada dalam 1 botol suplemen Evolife AS10. Sudah lengkap memenuhi semua kebutuhan gizi tubuh kita, cocok untuk kita semua. Mau lansia ataupun yang masih muda-muda seperti saya. Jadi sekali lagi pemirsa, jika Anda sekarang sudah menggunakan dokter laser ataupun EQ laser ya, lengkapi dengan mengkonsumsi Evolife AS10. Bermanfaat buat membantu memelihara kesehatan kita. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau Ibu sudah pakai laser, terus rutin dipakai, antioksidan dan mikronutriennya pakai Evolife AS10. Nah, Ibu Kamila terima kasih telah datang ke Go Healthy dan berbagi kisahnya. Kami belajar banyak ya tentunya. Tapi sekarang kan Ibu juga sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Coba Bu diajak Bu, pemirsa di luar sana. Mari ibu-ibu yang sudah memasuki, terutama yang jelita, yang lolita. Lolita apa Bu? Lolita tuh lolos usia 50 tahun. Oh, ya ampun, dapat istilah baru Jelita saya. jelang 50 Dan tahun. tentunya patas 40 pas. Sama-sama kita jaga kesehatan agar tidak mengalami seperti saya serangan stroke. Dan tentunya kita sama-sama memakai teknologi laser. Wah, belajar dari ceritanya Bu Mila sendiri ya kan ya, bahkan pada hari ini kan kita sedang berpuasa ya kan ya, berarti ada banyak makanan yang biasanya kita konsumsi beragam jenis, tapi kadang-kadang kita tidak mengetahui bahwa makanan yang kita konsumsi ini bisa berakibat buruk terhadap yang namanya kualitas terhadap pembuluh darah kita. Untuk menjaga yang namanya ibadah puasa kita perlu nih menggunakan teknologi laser di dalamnya. Dengan kita menjaga dengan berpuasa kita dan kita gunakan teknologi laser, maka kita ibadahnya lancar, sehat tetap menjadi milik kita, dan jangan lupa kombinasikan dengan multivitamin dan juga antioksidan yang lengkap. Pemirsa, jika Anda ingin sehat, yuk kita usahakan ya, lakukan 4 pilar pola hidup sehat dan gunakan dokter laser. Alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan di mana saja dan kapan saja. Terapi nggak jadi masalah sekarang mah ya. Nah, sinar lasernya nih akan menyinari pembuluh darah dan nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Manfaatnya kalau digunakan secara rutin, dokter laser ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Dan juga bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi, seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Nah, kalau kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan menggunakan dokter laser, dari dalamnya kita tingkatkan kesehatan kita dengan mengkonsumsi 2 tablet Evolife AS10 setiap hari. Itu sudah bisa memenuhi kebutuhan asupan harian vitamin dan mineral dan juga bahan ekstrak seperti resveratrol, citrus, astaxanthin, ekstrak kulit pinus dan lain-lainnya. Jadi pemirsa,
Dr. Laser dan Evolife Ascend adalah kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Ayo segera dapatkan paket loh, ada paket nih, paket Dr. Laser ataupun Aculaser dan juga suplemen Evolife Ascend dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol nanti akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Pemirsa, ayo atasi masalahnya, cegah komplikasinya, kita tangkal radikal bebas untuk meningkatkan kesehatan kita sekarang juga. Yo, semangat untuk hidup sehat, yo! Come on! Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.